Halo, berjumpa lagi di kelas Mahir Canva. Di sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang tipografi, yaitu sebuah konsep atau seni untuk menata huruf, mengkombinasikan jenis-jenis font agar dalam poster atau desain yang kita buat itu pesan atau ajakan call to actionnya itu tersampaikan kepada yang melihat. Ada beberapa jenis font yang sering kita jumpai di baik itu media cetak ataupun media digital ya. Yang pertama, jenis font yang pertama itu serif. Serif ini memiliki ciri khas seperti di ujungnya ini seperti ada pengait gitu ya. Yang kedua itu sans serif. Sans itu jadi dia tidak ada seperti kayak pengait, jadi ini polos gitu ya. Ini banyak jenisnya, tapi ini yang sering digunakan para desainer. Yang ketiga ada slab serif. Ini hampir sama tadi seperti serif, cuma ini lebih kaku. Ini ujungnya itu ada seperti pengait, cuma ini lebih kaku dan lebih tebal. Yang selanjutnya script. Ini seperti tulisan tangan yang menyambung ya. Ada juga kaligrafi font. Ini seperti menulis menggunakan brush begitu, seperti kaligrafi. Ada signatur, ini seperti tanda tangan. Dan sebenarnya masih banyak lagi jika kita ingin menggunakan. Itu bisa kita cek di internet, tapi yang sering digunakan fontnya adalah jenis-jenis ini. Coba kita cek di salah satu penyedia font ya, gratis, namanya davont.com. Nah, ini adalah salah satu website yang menyediakan font gratis yang bisa kita download. Nanti bisa kita gunakan untuk dalam desain kita. Namun untuk Canva itu tidak bisa, karena font yang di Canva ini sudah bawaan dari Canva. Jadi ketika kita mendownload ini dan menginstal ini itu tidak tersedia ya. Jadi yang bisa kita gunakan di Canva nantinya ya font-font yang ada di sini. Tapi nanti ada rekomendasi dari Canva sendiri untuk kombinasi font. Kalau di Davont sendiri ini kita bisa lihat jenis-jenis font mulai dari kartun, komik sampai banyak sekali nih ya. Sampai Halloween, Animals dan lain-lain. Ini sampai ribuan mungkin ya. 60.000. Sangat banyak sekali yang bisa kita mungkin aplikasikan dalam desain. Kita kembali lagi ke sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita sudah mengetahui jenis-jenis font tadi, yang kita lakukan adalah mengkombinasikan antara font yang satu dengan font yang lain, sehingga ada keserasian dan desain kita terlihat lebih menarik. Di sini ada beberapa rekomendasi yang bisa digunakan di Canva. Nah, ini untuk header judulnya menggunakan font Legwe Spartan dengan ukuran 57, dan mungkin subheadingnya masih menggunakan Libre dengan ukuran 27
dengan italic dan seterusnya. Nah, ini untuk tema-tema resume menggunakan heading Julius Sanwan, subheadingnya Archivo, dan teksnya Source Sun Pro. Nah, ini font-font ini bisa kita gunakan di Canva. Ini untuk jenis konten-konten sport, biasanya bisa menggunakan ini Archivo Black dengan ukuran 73 dengan letter space 20. Nanti kita akan coba praktek ya, mengkombinasikan font-font ini di Canva. Subheading Archivo dan teksnya menggunakan Arial. Untuk ebook mungkin bisa mengkombinasikan font-font ini. Fashion, headingnya menggunakan bebas, subheading Montserrat, dan teksnya masih Montserrat tapi menggunakan lag ya, Montserrat lag. Teknologi ada Roboto Condensed, dan masih banyak lagi. Ini untuk magazine lifestyle. Oke, kita coba akan langsung praktek ya, mengkombinasikan dengan rekomendasi dari Canva ini. Kita coba langsung create saja Instagram post. Jadi untuk bisa mempermudah, coba kita split seperti ini. Nah, source kita di sini ya, coba di sini kita kasih belakangnya background. Kita kasih judul untuk headingnya, heading. Ini menggunakan font, dan untuk mengganti font di sini di atas ini Sans Serif Pro. Coba kita cari ya. Nah, ini menggunakan ukuran 75 bold dan 50 letter space. Serif Pro bold ukuran 75. Letter space ini di sini ya. Nih, letter space. Nah, ini min 50. Letter space itu adalah jarak antar huruf, antar satu huruf dengan satu huruf yang lain. Ketika kita besarkan, ini jaraknya akan melebar. Ini akan berjarak antar hurufnya, tapi kita gunakan sesuai tadi rekomendasi dari yang Canva buat. Untuk subheadingnya menggunakan Source Sun Pro. Ini kita copy saja, alt drag. Kita coba cari Source Sun Pro 22 letter space 100. Ini 22.
letter space 100. Sans Serif Pro masih menggunakan ini ya. Ini ukurannya lebih kecil 16. Jadi antara heading dan subheading terus teksnya ini dibedakan ya ukurannya 16. Nah, biasa tidak bold. Nah, coba kita atur untuk teksnya. Menggunakan lorem ipsum saja, copy, paste, rata kiri, sesuaikan. Menggunakan warna putih. Ganti warna di sini, warna putih, warna putih, warna putih. Ini subheadingnya sejajarkan dengan rata kiri semua, jadi biar bisa enak dilihat. Nah, ini seperti ini rekomendasi dari Canva-nya untuk font yang bisa dikombinasikan. Dan tadi masih banyak sebenarnya font-font yang lain yang bisa dikombinasikan, nanti bisa teman-teman coba. Dan mungkin tips dari kami ya untuk membuat dalam tipografi, membuat kita mengkombinasikan warna, yang paling penting adalah kombinasi background dan fontnya itu warnanya sebisa mungkin yang serasi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep warna ya. Jadi antara background dan tulisan itu sebisa mungkin itu bisa serasi ya. Jangan misalnya kita backgroundnya abu-abu, kita menggunakan biru, ini terlihat mati nanti. Jadi kita harus tahu konsep warna dulu untuk mengaplikasikan font kita. Yang kedua adalah mengkombinasikan font. Kita mungkin maksimal menggunakan 3 font saja seperti yang direkomendasikan tadi. Jangan sampai kita dalam satu poster itu karena ingin bereksperimen ya, kita menggunakan banyak sekali jenis font. Misalnya kita menggunakan lettering dan yang lainnya. Ini kurang direkomendasikan. Yang tips yang selanjutnya adalah perhatikan line spacing dan letter spacing. Line spacing ini jarak antara ini ya, baris hurufnya. Coba kita kalau perbesar ini, antar baris paragrafnya itu akan berjarak. Sedangkan ketika kita perkecil itu akan jaraknya semakin dekat. Jadi usahakan tulisan kita itu bisa dibaca. Nah, agak berjarak, tapi jangan terlalu sangat berjarak sekali. Dan tips selanjutnya adalah hierarki. Hierarki itu antara heading subheading itu dikasih jarak juga, untuk supaya membedakan ini heading, ini subheading. Dan kalau heading itu biasanya dia ukurannya itu lebih besar.
Jadi hierarkinya itu terlihat. Nah, ini kan heading lebih besar, subheading, kemudian teks keterangannya. Oke, mungkin tips dari kami itu dulu. Kami cukupkan materi di sesi kali ini. Kita lanjut di materi selanjutnya. Terima kasih.